Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Alfi Mardiatu Tsaniyah dengan NIM 12304183004 dan Naja Alwi Mawardi dengan NIM 12304183022. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dengan materi jenis wacana berdasarkan konfigurasi makna pada mata kuliah analisis wacana dengan dosen pengampu Ibu Asna Andriani M.Hum. Dengan 7 pembahasan, yang pertama wacana naratif, yang kedua wacana deskriptif, yang ketiga wacana prosedural, yang keempat wacana ekspositori, yang kelima wacana hartatori, yang keenam wacana humor, dan yang ketujuh wacana argumentasi. Yang pertama, wacana naratif. Wacana naratif adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Unsur-unsur penting dalam wacana naratif. Yang pertama ada kejadian, yang kedua tokoh, yang ketiga konflik, yang keempat alur atau plot, dan yang kelima latar yang meliputi latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian contoh wacana naratif seperti Doni terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, sehingga ia ditegur oleh guru PIK. Dan ketika masuk ke ruangan bahasa Inggris, ia dilarang masuk karena waktu untuk yang kesiangan telah habis. Kemudian yang kedua adalah wacana deskriptif. Wacana deskripsi adalah satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca, penulis merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Kemudian dilihat dari sifat objeknya, deskripsi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, deskripsi imajinatif. Merupakan deskripsi yang menggambarkan objek benda sesuai kesan atau imajinasi si penulis. Hal ini didasarkan pada kuat lemahnya kesan yang didapat dari objek. Contohnya, deskripsi mengenai kota Malang yang dingin, sejuk, dan segar. Kemudian yang kedua adalah deskripsi faktual. Deskripsi faktual yaitu deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan urutan logika atau fakta-fakta yang dilihat. Contoh, bila kita ingin mendeskripsikan manusia, maka logika urutannya adalah dari atas kepala sampai ke bawah atau kaki. Kemudian contoh kalimat wacana deskripsi imajinatif seperti aku tidak lagi berada di kamarku, tetapi di suatu ruangan bersama-sama dengan sekelompok orang yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya. Bau asap tembakau memenuhi ruangan itu, tapi tak seorang pun yang kelihatan peduli. Kami semua duduk di kursi yang diatur membentuk sebuah lingkaran, mirip sekali dengan ruangan diskusi. Semua tampak duduk tenang, semua kelihatan sedang menulis, dan tidak seorang pun yang kelihatan peduli pada orang lain di ruangan itu. Contoh kalimat wacana deskripsi faktual. Di sebelah kiri pintu tergantung sebuah penanggalan dan sebuah cermin yang bertuliskan Anda manis nona. Di bawahnya merapat sebuah meja belajar yang diberi alas kertas berbunga-bunga merah jambu dan dilapisi lagi dengan plastik bening.
Di atas meja ada sebuah tape recorder kecil, sebuah mesin ketik, jam waker, alat-alat tulis, beberapa helai kertas berserakan, dan buku-buku dalam keadaan terbuka. Pasti semalam dia habis mengerjakan paper, pikirku. Kemudian yang ketiga ada wacana prosedural. Wacana prosedural menunjukkan prosedur atau menceritakan cara mengerjakan atau cara menghasilkan sesuatu. Umumnya, kalimat wacana prosedural ini berisi syarat atau aturan yang harus dipenuhi agar sesuatu itu berhasil baik. Wacana prosedural bisa berbicara tentang prosedur atau cara merawat, cara membuat, cara menyimpan, cara menjaga, atau cara menemukan sesuatu. Contoh wacana prosedural. Cara membuat nasi uduk. Bahan-bahannya beras 500 gram, santan kental 100 ml, ayam panggang, telur, mentimun, dan kerupuk. Bumbunya ada garam, lengkuas 3 cm, serai 2 batang, daun salam, tomat, dan cabai. Cara membuatnya: cuci beras sampai bersih, lalu tiriskan. Masaklah santan, tambahkan bumbu-bumbu, lalu masaklah hingga mendidih. Kukus beras hingga setengah matang. Angkat dan masukkan ke dalam santan yang mendidih itu. Ratakan, lalu kukus kembali hingga matang. Haluskan cabai dan tomat, buatlah sambal goreng. Buatlah telur dadar. Dan cara menyajikannya, sajikan nasi uduk dengan sambal goreng, kerupuk, suiran ayam panggang, irisan tipis telur dadar, dan irisan mentimun. Yang keempat ada wacana ekspositori. Rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran disebut wacana ekspositori. Tujuan yang ingin dicapai wacana ini adalah tercapainya tingkat pemahaman terhadap sesuatu agar lebih jelas, mendalam, dan luas dari sekedar pernyataan yang bersifat global atau umum. Eksposisi merupakan pola dasar penulisan ilmiah, makalah-makalah sekolah, sampai makalah seminar, serta penataran masih dituliskan dalam bentuk eksposisi. Demikianlah pula skripsi atau bahkan disertasi, karena eksposisi erat sekali hubungannya dengan berpikir logis dan sistematis. Contoh wacana ekspositori. Telah kita saksikan bersama, masalah transportasi makin lama makin berkembang, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Ketiga bentuk transportasi itu mengalami kemajuan yang pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, pada masa silam, transportasi darat, laut, dan udara itu sangat sederhana. Tetapi sekarang bukan main-main majunya. Hampir semua transportasi itu serba mewah dan canggih, sesuai dengan perkembangan teknologi dewasa ini. Kiranya sangat perlu kita telusuri perkembangan transportasi masa silam sampai dewasa ini. Zaman nenek moyang kita kalau akan bepergian, mereka tidak pernah menaiki kendaraan seperti sekarang ini. Mereka cukup berjalan kaki saja, walaupun jalan yang akan ditempuh itu cukup jauh, memakan waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu, dan berhari-hari. Mereka tak gentar, tak putus asa. Semua mereka jalani dengan hati yang senang, gembira, tak pernah mereka mengeluh, dan tak pernah mereka menggerutu karena lelah. Tetapi mereka tetap berjuang, pokoknya bisa sampai di tempat tujuan. Pembahasan yang kelima, wacana hartatori. Wacana hartatori atau wacana persuasif didasarkan pada prinsip bahwa pikiran manusia dapat dipengaruhi, bahkan dapat diubah. Oleh karena itu, pikiran manusia dipersuasi agar terpengaruh supaya berubah. Wacana ini berisikan ajakan atau nasihat untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain dengan cara membujuknya atau mempersuasinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, bisa sekarang atau bisa juga nanti.
Tujuan akhir wacana persuasif ialah adanya putusan orang yang dipengaruhi itu untuk berubah atau tidak berubah, bersedia melakukan atau setidak-tidaknya setuju, atau tidak bersedia melakukan isi dari wacana tersebut. Wacana Hartatori berisi pendapat yang bertujuan agar orang tertarik pada pendapat tersebut. Untuk itu, penulis harus memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk memikat pembaca, dan harus ada bukti yang cukup untuk meyakinkan si pembaca. Kredibilitas penulis dibangun oleh keyakinannya bahwa pembaca cenderung skeptis dan tidak akan begitu saja menerima pendapatnya. Agar pembaca percaya kepada pendapatnya itu, penulis haruslah orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Untuk itu, tunjukkanlah bukti yang dapat mendukung kredibilitas tersebut. Kemampuan memikat pembaca dapat ditunjukkan lewat kemampuan si penulis dalam memilih dan menetapkan topik yang akan dipamerkannya atau dituliskannya. Ia dapat memikat emosi pembaca lewat judul yang emosional, memikat logika lewat argumentasi yang benar dan tajam, atau bahkan memikat emosi dan logika pembaca sekaligus. Untuk memikat emosi pembaca, gunakanlah bahasa yang simpatik, menarik, wajar, dan harus sesuai dengan pembaca. Untuk memikat pikiran pembaca, tunjukkan argumentasi yang baik, bersistem, dan lengkapi dengan berbagai bukti yang relevan. Penulis dapat memanfaatkan analogi, induksi, atau deduksi sehingga pembaca selalu ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang ada di balik bacaan tersebut. Selanjutnya, di sini ada contoh wacana Hartatori pada sebuah kalimat di bidang perdagangan. Negeri raksasa itu sekarang menjadi pusat perhatian dunia. Hampir semua produk, dari perkakas rumah sampai alat komunikasi, semua buatan Cina. Hebatnya, produk itu lebih murah daripada produk negeri lain, sehingga ada anggapan produk itu murahan, bermutu rendah, desainnya buruk, dan mudah rusak. Biasanya, produk yang murah mutunya juga murahan, padahal kenyataannya bisa lain. Bisa saja biaya produksinya murah, tetapi mutu produknya bisa bersaing. Pelantang suara dengan biaya rendah, misalnya, ternyata bermutu baik, sangat menarik, dan dengan sentuhan akhir yang rapi. Selanjutnya, wacana humor. Wacana humor merupakan suatu wacana yang bersifat menghibur, bahkan bisa saja bersifat mengkritik. Humor adalah salah satu bentuk budaya yang bersifat universal. Perbedaan humor antara orang yang satu dengan orang yang lain terletak pada frekuensi dan tujuannya. Ada orang yang mempunyai selera humor tinggi, dan ada pula orang yang selera humornya rendah. Di dalam wacana humor, sering terdapat penyampaian maksud secara terselubung, atau yang disebut dengan implikatur percakapan. Dengan kata lain, implikatur percakapan adalah menerangkan yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur dapat berbeda dengan yang dikatakan oleh penutur. Antara yang dikatakan dengan maksud atau artinya itu berbeda. Di dalam wacana humor, penggunaan implikatur percakapan akan menimbulkan kelucuan, kegelian, atau tertawa bagi mitra tutur yang dapat menangkap maksud yang disampaikan dalam wacana humor tersebut. Apabila mitra tutur tidak dapat menangkap maksud wacana humor yang mengandung implikatur percakapan, sudah dapat dipastikan orang tersebut tidak akan merasa lucu, geli, atau tertawa. Bahkan dia bisa marah dalam menanggapi wacana tersebut. Dengan demikian, ada kendala dalam penyampaian maksud yang sebenarnya. Seringkali mitra tutur mengalami kesalahpahaman dalam berinteraksi atau bahkan
kegagalan berkomunikasi hanya karena kurang menguasai implikatur percakapan dengan baik. Wacana humor dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, wacana humor lisan. Contohnya seperti stand up comedy atau bisa jadi percakapan sehari-hari antara satu orang dengan orang yang lain, biasanya terdapat unsur-unsur humornya. Terus yang kedua, wacana humor tulisan. Contohnya SMS, chat, atau tweet humor yang ada di sosial media. Zaman sekarang banyak banget. Yang ketiga, yaitu wacana humor kartun atau berbentuk gambar. Contohnya seperti karikatur atau komik-komik yang bertemakan komedi atau humor. Seringkali humor bersifat sangat unik dan kompleks karena kelucuan humor tidak selalu sama bagi setiap orang. Hal ini berkaitan dengan kelucuan yang bersifat personal dan komunal. Jadi kelucuan yang bersifat personal itu berupa identitas pribadi yang meliputi jenis kelamin, status sosial, pendidikan. Sedangkan kelucuan yang bersifat komunal meliputi asal budaya, etnik, atau ras seseorang penikmat humor. Selanjutnya, keunikan yang terdapat pada humor tampak pada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan ini mempunyai kekhasan dalam penyampaian informasi. Biasanya tidak menggunakan bahasa yang baku atau formal ya. Hal ini dapat dikatakan bahwa di dalam humor terdapat penyimpangan atau keanehan bahasa. Penyimpangan ini dapat berupa penyimpangan norma, pemakaian bahasa, dan norma sosial. Penyimpangan dalam humor dapat menjadikan kekuatan yang menarik bagi peminatnya. Pembahasan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, wacana argumentasi. Wacana argumentasi atau argumentatif bertujuan memengaruhi sikap ataupun pendapat pendengar atau pembaca. Wacana itu berisikan fakta yang disusun demikian rupa sehingga dapat diketahui apakah fakta itu benar atau tidak. Wacana argumentatif menggunakan logika sebagai alat bantu utama dalam menyelidiki masalah yang dikemukakan. Apa yang menimbulkan masalah? Apa tujuan penyelidikan, apa maslahat dan mudaratnya, dan bagaimana mengatasinya. Semua itu dipaparkan dengan argumentasi yang kritis dan teratur di dalam wacana argumentasi ini. Selanjutnya, wacana argumentatif memiliki 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian simpulan. Yang pertama, bagian pendahuluan. Membicarakan apa pentingnya membahas suatu persoalan. Apa persoalan itu? Latar belakang historis dan apa hubungannya dengan persoalan yang dibahas. Dan penulis harus menetapkan dengan tepat titik tidak sepakatnya dengan apa yang diargumentasikan itu. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh pengertian mengenai hal itu. Yang kedua, bagian isi atau bagian tubuh argumen. Memuat bahasan masalah dengan menyajikan fakta yang dapat diuji kebenarannya dengan metode induktif, deduktif, analogi, atau metode ilmiah lainnya. Lalu bagian yang ketiga yaitu bagian simpulan. Berisikan simpulan atau pembahasan, bukan ringkasan atau isi setiap bab ya. Simpulan ini disampaikan dengan mempertimbangkan tujuan utama pembahasan dan menyegarkan kembali ingatan pembaca tentang apa yang bisa dicapai oleh penyelidikan tersebut di dalam wacana argumentatif ini. Jadi untuk pembahasan yang terakhir ini terdapat contoh wacana argumentatif. Kami mengajak kalian untuk membaca contoh wacana argumentatif tersebut. Bacalah secara kritis dan temukan apa yang sebenarnya diperdebatkan. Jadi mungkin pada slide contoh wacana argumentatif ini bisa di pause dulu ya, biar nggak ganti ke slide selanjutnya.
Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan kami. Jika ada kurang lebihnya atau ada kesalahan pengucapan dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di grup atau di kolom komentar juga bisa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.